never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Yo, gimana kabarnya hari ini? Semoga Sobat Harjo selalu sehat. Hari ini seperti biasa di VBIT bakal bacain 7 berita teratas dari harianjogja.com edisi Rabu 13 Juli 2022. Langsung aja kita ke berita pertama. Terbaru, jembatan Serandakan 3 di atas Sungai Progo jadi pelengkap keindahan jalur Pansela. Ini bocoran desainnya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun jembatan Serandakan 3 yang menghubungkan Kulon Progo dan Bantul di atas Sungai Progo. Jembatan ini bukan hanya berfungsi sebagai jalur pantai selatan Pansela atau jalur jalan lintas selatan JJLS, tetapi juga menawarkan keindahan pantai dan mempermudah akses ke objek wisata. Jembatan ini bakal menjadi yang terpanjang di daerah istimewa Yogyakarta karena membelah muara Sungai Progo yang cukup lebar. Berdasarkan perkiraan Kementerian PUPR, butuh sekitar 1,7 km untuk menyambungkan JJLS dari Kulon Progo ke Bantul. Jembatan ini bakal berada di dekat Pantai Terhisik, Kulon Progo, dan Pantai Pandan Simo, Pantai Baru, dan Pantai Kuaru di Bantul. Berita selanjutnya, bisa nikmati keindahan Pansela Jogja, rest area di Puncak Kelok 18 bakal jadi favorit wisatawan. Pemerintah berencana membangun rest area di kawasan jalur jalan lintas selatan JJLS, tepatnya di area Kelok 18. Rest area ini diyakini bakal jadi destinasi baru favorit wisatawan. Rest area tersebut nantinya bisa menjadi tempat istirahat dengan suguhan pemandangan alam yang menarik kawasan pantai selatan. Selain itu, keberadaannya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga, karena warga bisa terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Akan tetapi, untuk titik yang akan dibangun belum diketahui sehingga pembebasan lahan belum dapat dilaksanakan. Berita ketiga, Piala AFF U16 2022. Timnas main di Stadion Maguwo Harjo. Ini jadwalnya. Piala AFF U16 2022 akan digelar di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, dan Stadion Sultan Agung, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 31 Juli hingga 13 Agustus 2022. Timnas Indonesia U16 tergabung di grup A pada ajang tersebut. Mereka akan bersaing bersama Vietnam, Singapura, dan Filipina demi melangkah ke semifinal. Pada fase grup, nantinya dipilih 4 tim terbaik yang akan melaju ke semifinal. 3 adalah juara grup, sementara 1 lainnya adalah runner-up terbaik. Laga semifinal akan dihelat pada 10 Agustus, sementara untuk partai final akan dihelat pada 12 Agustus di Stadion Maguwo Harjo. Berita keempat, Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah segera menyusun skema kredit kepemilikan rumah atau KPR bersubsidi yang sesuai dengan daya beli dan kebutuhan generasi milenial. Permintaan tersebut disampaikan anggota Komisi 11 DPR RI Putri Aneta Komarudin merespon pertanyaan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut generasi milenial akan semakin sulit memiliki hunian atau rumah. Putri juga mengimbau pemerintah berhati-hati terhadap rencana pengembangan sekuritisasi terhadap cicilan KPR atau lebih dikenal Mortgage Backed Securities atau MBS. Berita kelima, waktu menyaksikan fenomena supermoon Berita kelima, waktu menyaksikan fenomena supermoon rusa di Indonesia. Fenomena bulan purnama rusa super bakal terjadi pada 14 Juli 2022. Menurut data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), fenomena itu akan terjadi pada pukul 1:57 waktu Indonesia bagian Barat
atau 02:57 waktu Indonesia bagian tengah atau 03:57 waktu Indonesia bagian timur. Data BRIN mencatat fenomena bulan purnama itu akan terjadi pada jarak 357.418 km. Untuk menyaksikan fenomena astronomis purnama Strawberry Super dan purnama Rusa Super, Sobat Harjo cukup arahkan pandangan sesuai arah terbit hingga terbenamnya bulan pada waktu terbit, hingga terbenam bulan yang telah ditentukan pada waktu sebelumnya. Sementara untuk waktu lebih detail di seluruh daerah Indonesia, Sobat Harjo bisa simak di harianjogja.com. Berita ke-6, Selasa Wage kembali digelar. Beragam atraksi seni disuguhkan sepanjang Malioboro. Gelaran Selasa Wage kembali digelar pada Selasa sore, 12 Juli 2022. Kegiatan ini menampilkan berbagai atraksi seni yang digelar untuk pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Selain memberikan hiburan masyarakat, pentas Selasa Wage ini memberikan ruang kepada pelaku seni dan pengembangan budaya. Kepala Dinas Kebudayaan DIY Dian Laksmi Pratiwi mengatakan, acara Kangen Selasa Wage merupakan pengaktifan kembali pentas seni jalanan di sepanjang Malioboro. Mengingat selama pandemi, kegiatan Selasa Wage ini tidak bisa digelar secara luring. Salah satunya di titik 0 km yang menampilkan potensi 76 desa di budaya di DIY yang digelar secara bergiliran selama Selasa Wage ke depan. Selain itu, masih ada banyak titik yang dipentaskan sepanjang jalan Malioboro sejak pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Berita ke-7, perjuangan mempelajari metalurgi selama 23 tahun mengantar Profesor Suyitno, dosen Fakultas Teknik sekaligus Rektor Bidang Akademik Universitas Tidar, resmi menjadi guru besar di bidang metalurgi. Prosesi pengukuhan digelar di Gedung Kuliah Umum Dr. Haji R. Suparsono, Selasa 7 Juli 2022. Ilmu metalurgi yang ia miliki merupakan hasil pendidikan selama 7 tahun di Technische Universiteit Delft to Delft, Netherlands, Institute of Metal Research, NIMR, dan Kors Metal Industry di Belanda. Profesor Suyitno memperoleh sejumlah hak kekayaan intelektual (HKI), antara lain 23 paten terdaftar, 5 paten granted, 3 desain industri, 2 merek, dan 2 hak cipta. Beliau juga meraih penghargaan atas berbagai publikasi ilmiah internasionalnya dan mengikuti berbagai konferensi di Amerika, Australia, Belanda, Inggris, Norwegia, Jerman, Prancis, Malaysia, dan Thailand. Sekali lagi, selamat untuk Profesor Suyitno. Selain 7 berita teratas yang udah Divi bacain, masih ada tips nih buat mahasiswa baru yang mau ngerantau. Masa perkuliahan semester ganjil sebentar lagi dimulai. Buat anak rantau khususnya mahasiswa baru atau maba, pastinya bakal bingung kan mencari indekos untuk ditinggali selama masa perkuliahan. Berikut tips yang bisa diterapkan Sobat Harjo untuk memilih indekos. Yang pertama, mencari lewat internet. Sobat Harjo bisa mencari indekos melalui internet dengan memasukkan kota tujuan dan range harga indekos. Yang kedua, meminta bantuan saudara atau teman. Tanyakan ke saudara atau teman yang sudah pernah tinggal di kota yang dituju, di manakah indekos yang dekat dengan kampus Sobat Harjo. Yang ketiga, cari sejak awal. Jadi, begitu Sobat Harjo telah mendapat pengumuman lulus di suatu kampus, Sobat Harjo bisa langsung mencari kos yang dekat dengan kampus tersebut. Selanjutnya, Sobat Harjo bisa survei lokasi dengan orang tua. Jangan lupa sesuaikan indekos dengan budget yang ada. Selanjutnya, akses kampus. Sobat Harjo harus mempertimbangkan akses ke kampus. Jangan sampai indekos tersebut malah menjadi susah untuk menuju ke kampus. Periksa juga fasilitas yang tersedia di indekos tersebut. Selalu perhatikan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan. Berikutnya, status. Status indekos, ada indekos khusus pria, indekos khusus wanita, atau indekos campuran.
Pastikan Sobat Harjo memilih status indekos sesuai dengan yang dimau. Dan yang terakhir, Sobat Harjo harus tanyakan mengenai aturan indekos. Sebab ada indekos yang memperlakukan peraturan ketat seperti tidak memperbolehkan lawan jenis masuk, atau ada juga jam malamnya. Nah, itu tadi berita dan beberapa tips buat Sobat Harjo yang baru memasuki dunia perkuliahan dan harus merantau. Gimana? Udah pada siap jadi mahasiswa baru? Berita dan tips tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa follow, like, share, subscribe akun media sosial dan channel YouTube Harian Jogja. Divi Baiti pamit undur diri dan sampai jumpa. Thrown across every surface, it makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I started to do, I started to do.